Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa zukna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan hingga saat ini, terutama nikmat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita harus bersyukur Allah masih beri kesempatan kita untuk meraih ampunan dan pahala yang berlimpah di bulan ini, apabila kita memanfaatkannya dengan baik. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi umatnya hingga akhir zaman yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Pada kesempatan yang lalu, Ustazah sudah menyampaikan bahwa puasa adalah bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Puasa di bulan Ramadan sangat istimewa. Di bulan ini kita berlatih untuk mensucikan hati kita, berlatih untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah saja pernah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kita di bulan Ramadan ini dilatih untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Takwa adalah tujuan paling agung dari puasa. Apa sih Ustazah itu takwa itu apa? Gitu. Takwa adalah kondisi diri kita, kondisi hati kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Maksudnya kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya, kayak gitu. Dan orang yang bertawak ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali keistimewaan. Maka agar kita mencapai derajat takwa, Allah latih kita berpuasa di bulan Ramadan. Kita berpuasa sebulan penuh, Masya Allah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaika bisawm fa innahu la mithalah." Hendaklah kamu berpuasa karena ibadah puasa itu tidak ada tandingannya. Bagaimana maksudnya tidak ada tandingannya, Ustazah? Tahu tandingan? Tandingan itu nggak ada lawannya. Pokoknya paling the best, paling terbaik. Karena di dalam puasa terdapat kesabaran. Sementara pahala sabar itu tidak ada batasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dalam surah Az-Zumar ayat 10. Di antara hikmah dari bulan Ramadan, kita dilatih untuk menjadi orang yang sabar. Nah, melatih kesabaran kita untuk menahan dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Kesabaran. Di antara hikmah dari bulan suci Ramadan adalah melatih kita untuk menjadi hamba Allah yang sabar. Sabar untuk tidak makan, tidak minum, sabar untuk tidak berkata yang kotor, sabar untuk tidak berbohong, tidak menggunjing orang lain, tidak menjelek-jelekan orang lain, ya. Kemudian tidak apa lagi? Tidak iri, tidak dengki, seperti itu, ya. Nah, para ulama mengatakan bahwa sabar itu ada 3 tingkatan. Pertama, sabar dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah, lapar, haus, dan haga.
semua tingkatan kesabaran itu sudah ada pada ibadah puasa. Jadi ibadah puasa itu mencakup latihan sabar. Yang tadi yang pertama, apa? Menaati Allah, kemudian sabar untuk meninggalkan maksiat, dan sabar untuk menghadapi musibah seperti lapar, haus, dan dahaga kayak gitu. Anak-anak, puasa itu memiliki keistimewaan dibandingkan amalan lainnya. Amalan lainnya akan kembali untuk kita sendiri, untuk manusia, yaitu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan hingga lebih dari itu. Tapi tidak untuk amalan puasa. Amalan puasa tersebut Allah khususkan untuk Allah sendiri, sehingga pahala puasa pun bisa tak terhingga pahalanya. Wow, terhingga tahu, sangat banyak sampai nggak bisa dihitung, masya Allah ya. Ayat lain dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku. Ya, riwayat ini menunjukkan bahwa setiap amalan manusia adalah untuk dirinya sendiri. Tapi puasa Allah khususkan untuk dirinya, untuk Allah. Allah menyadarkan amalan tersebut untuk dirinya. Kenapa? Anak-anak, puasa itu memiliki keistimewaan dibandingkan amalan lainnya. Amalan lainnya akan kembali untuk kita sendiri, untuk manusia, yaitu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan hingga lebih dari itu. Tapi tidak untuk amalan puasa. Amalan puasa tersebut Allah khususkan untuk Allah sendiri, sehingga pahala puasa pun bisa tak terhingga pahalanya. Wow, terhingga tahu, sangat banyak sampai nggak bisa dihitung, masya Allah ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan ia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasuri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa sih Allah bilang kalau amalan puasa itu untuk Allah? Karena di dalam puasa itu seorang meninggalkan berbagai kesenangan dan berbagai syahwat. Nah, hal ini tidak didapati dalam amalan yang lain. Misalkan nih ya, dalam sholat kita memang dituntut untuk meninggalkan makan dan minum. Tapi itu dalam waktu yang singkat, setelah sholat boleh makan lagi. Bahkan ketika kita mau sholat, sedangkan makanan sudah dihidangkan, kemudian kita merasa butuh terhadap makanan tersebut, kita dianjurkan untuk menyantap makanan itu dulu dan boleh menunda sholat. Tuh. Tapi tidak puasa, misalkan aduh lapar banget ya, udah jam 10 nih, lapar keroncongan perut kalian, makan dikit nanti puasa lagi. Nah itu nggak boleh, nggak bisa kayak gitu. Misalkan kalian seneng banget ya setiap hari itu makannya spaghetti ya, pokoknya kalian nggak bisa hidup tanpa spaghetti misalkan. Nah ketika puasa kalian harus meninggalkan kesenangan kalian itu. Nggak boleh makan, boleh sih makan tapi sahur gitu. Misalkan saja aku biasanya jam 12 tuh makan makanan yang aku suka itu. Nah pas puasa nggak bisa kita melakukan kesenangan-kesenangan yang biasa kita lakukan kayak gitu. Terus gitu ya, jadi dalam amalan puasa itu terdapat bentuk meninggalkan berbagai macam syahwat yang kita tidak jumpai pada amalan lain. Jika seorang telah melakukan ini semua gitu, kita meninggalkan makan dan minum bukan
untuk siapa-siapa gitu, bukan karena takut dimarahin umi atau abi gitu kan ya. Bukan karena yang lain, tapi meninggalkan itu semua karena Allah. Kalian berbuat baik, kalian akhlaknya baik, jaga hati kalian, jaga lisan kalian, pendengaran kalian, penglihatan dan seluruh tubuh kalian hanya untuk Allah, ya kan? Padahal tidak ada yang memperhatikan gitu selain Allah, maka kalian termasuk orang yang paling benar imannya gitu. Dikatakan oleh Ibnu Rajab, apabila seorang yang seperti itu, inilah yang menunjukkan benarnya iman orang tersebut. Orang yang melakukan puasa seperti itu selalu menyadari bahwa dia itu berada dalam pengawasan Allah meskipun dia berada sendirian gitu. Kita misalkan bisa nih diem-diem ke dapur pas keloncongan tuh siang-siang, misalkan ke dapur, Umi sama Abi nggak ngeliat makan mau minum dikit, atau misalkan kalian pas wudhu, lagi wudhu, aduh aus banget ditelan dikit, nah itu kan gak ada yang tahu ya, tapi kalian sadar ya Allah, aku sedang puasa, Allah sedang menilaiku, Allah selalu mengawasiku, nggak jadi Allah gitu, nggak boleh kayak begini gitu, aku harus kuat. Yang untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalian itu termasuk orang yang benar keimanannya gitu. Nah, dia lebih dia tahu lagi diawasi oleh Allah. Dia telah mengharamkan melakukan berbagai macam yang Allah gak suka ya. Dia telah menyukai apapun yang diperintahkan oleh Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya karena takut mendapatkan siksaan Allah. Dia hanya mengharapkan ridhonya Allah. Nah, beruntunglah orang yang meninggalkan syahwat yang ada di hadapannya karena mengharapkan janji Allah yang tidak nampak di hadapannya. Oleh karena itu, Allah membalas orang yang melakukan puasa seperti itu, dan Allah mengkhususkan amalan puasa itu untuk Allah sendiri dibandingkan amalan-amalan yang lain. Kedua, kenapa Allah bilang kalau puasa itu untuk Allah sendiri gitu? Puasa adalah amalan rahasia antara seorang hamba dengan Robnya yang tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Amal puasa berasal dari niat batin hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Dan dalam amal puasa ini terdapat berbagai bentuk meninggalkan syahwat. Imam Ahmad mengatakan, dalam puasa sulit sekali terdapat ria. Ria itu apa? Ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain. Kok maksudnya gimana Ustazah? Amalan yang lain gak bisa. Sulit nih, misalkan kalian sudah sholat, pasti orang tahu. Misalkan apalagi kita sholatnya jamaah, pasti ngeliat, oh nih si ini udah sholat nih, soalnya tadi dia sholatnya di belakang aku, dia udah sholat nih, tadi dia sholatnya di depan aku, di samping aku, nah bisa kelihatan. Dan misalkan kalian sodakoh, orang yang kalian kasih sodakoh tahu, oh ya dia tuh udah ngasih sodakoh ke aku, oh dia udah nelaktir aku nih, oh dia udah ngasih hadiah nih ke aku gitu. Tapi kalau puasa misalkan saja aku puasa hari ini gitu, terus dia tanya, buktinya apa? Lihat nih saja, badan aku lemes sekali gitu, badan aku lemes, berarti aku tuh lagi puasa saja. Nah, belum tentu, ada orang yang lemes gara-gara kurang darah, ya enggak? Saja aku lagi puasa loh. Kenapa emang ya? Buktinya apa? Nih, nanti bibir aku tuh ada pecah-pecah saja, aku tuh haus banget. Nah, jadinya bibir aku pecah-pecah. Belum tentu, ada orang yang pecah-pecah nih bibirnya gara-gara lagi sariawan. Aduh saja aku tuh suaranya serak banget, aku lagi ini nih puasa, haus banget, jadinya susah gitu, sakit.
Bisa jadi orangnya lagi serak itu, ada orang yang lagi serak tapi karena radang tenggorokan. Jadi puasa itu nggak bisa tuh, buktinya tuh nggak ada, itu hanya Allah yang mengetahui. Makanya sulit sekali untuk ingin dilihat, ingin dipuji, sesekali ngelihat amalan puasa itu gitu. Nah, makanya dari itu, puasa itu adalah amalan yang tersembunyi, hanya Allah yang tahu, dan puasa itu pahalanya untuk Allah sendiri. Allah yang sudah menentukan kadar pahalanya. Kalau amalan lain Allah sudah sebutkan sekian dan sekian gitu ya. Tapi kalau puasa, hanya Allah sendiri yang tahu kadar pahala kita. Dari mana? Berdasarkan apa? Berdasarkan kualitas puasa kita, berdasarkan kualitas puasa kita yang baik atau enggak, yang ikhlas atau enggak, mau mengharapkan ridho Allah apa ridho manusia. Kalian puasanya untuk apa? Agar enggak dimarahin Umi Abi atau dapat hadiah atau apa gitu, atau hanya ingin dapat pahala dari Allah? Akan beda pahalanya. Atau misalkan kalian puasa tapi cuma nahan makan dan minum, kalian masih marah-marah, kalian masih berbohong, kalian masih ngomongin orang, itu pahalanya juga akan berbeda dibandingkan orang yang dia sudah menahan haus dan lapar, dia sudah menjaga lisannya, menjaga pendengarannya, penglihatan, dan seluruh tubuhnya hanya untuk Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak terhingga, yang kita nggak pernah tahu. Wah, Masya Allah, pasti akan banyak sekali pahala yang kalian akan dapatkan. Sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan, ini belum selesai, nanti insya Allah dilanjut pekan besok ya. Yang benar datangnya dari Allah pastinya, yang salah ataupun ada kekurangan dari Ustazah pribadi. Selamat berpuasa ya kalian semua, semoga cinta Allah menyapa kita semua di Ramadan tahun ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.